di suatu tempat, datang seorang Arya dan samurai. Pada saat itu, Arya mengaku kepada samurai Arya pernah menjadi temannya di masa lalu. Arya menjelaskan pertama kali mereka bertemu dulu. Setelah beberapa detik samurai teringat dengan Arya dengan temannya bernama Gazi dan Raihan. Raihan telah tiada karena melakukan harakiri dengan dia. Arya, apakah ini benar-benar mereka? Jika begitu, aku harus segera pergi ke rumahnya dan menemui dia. Arya mengajak samurai ke rumah Gazi. Samurai memasuki rumah Gazi dan menemukannya di dalam. Dia mendekat dengan tegas. Apa yang terjadi pada Raihan? Mengapa dia melakukan harakiri? Gazi menjawab, jadi dia merasa tidak berguna lagi dan melakukannya karena kehilangan ini sangat mendalam. Kita harus memastikan agar hal ini tidak terjadi lagi pada siapapun. Samurai mengangguk serius. Kita harus menghormati keputusannya dan memastikan bahwa kami saling mendukung. Tidak ada yang lebih penting daripada persahabatan dan dukungan dalam waktu sulit seperti ini. Samurai dan Gazi saling berbagi cerita tentang pertemuan mereka di masa lalu. Mereka tertawa sambil mengenang kenangan yang indah. Dan saat beberapa tahun kemudian, datanglah Arya dan menjadi sahabat kita bertiga. Samurai, Gazi, dan Arya saling berjabat tangan dengan senyum bahagia di wajah mereka. Mereka menghormati persahabatan yang kuat ini dan siap menghadapi petualangan baru. Samurai dan Arya berdiri di depan pintu rumah Gazi, siap untuk pergi. Sampai jumpa, teman, jaga dirimu dengan baik. Kami akan terus bersama dalam petualangan kita selanjutnya. Samurai dan Arya berjalan pergi, meninggalkan rumah Gazi dengan langkah mantap. Sampai jumpa lagi, sahabat. Kami akan terus melanjutkan perjalanan kita yang penuh petualangan. Samurai dan Arya melangkah ke pusat kota dengan langkah mantap, menikmati suasana ramai yang hidup. Mereka berbicara tentang misi mereka selanjutnya. Samurai mendengar kabar kerusuhan di kota sebelah dan langsung bergegas menuju tempat tersebut. Dia mempersiapkan pedangnya dengan penuh keberanian. Waktunya untuk bertindak. Samurai dan Arya berpisah dengan hati-hati, saling memberikan doa keberuntungan. Mereka siap menghadapi tantangan masing-masing dalam melindungi kota. Berjuanglah dengan bijaksana, sahabat. Samurai tiba di tempat kerusuhan dan melihat para penjahat mengancam warga. Dia menyerang dengan kecepatan yang memukau, membebaskan mereka dari ancaman. Bersama-sama, kita akan menghadapi musuh ini. Samurai menatap penjahat dengan tajam. Siapa yang berani melawanku? Mari kita selesaikan ini dalam pertarungan sejati. Samurai berhasil mengalahkan semua penjahat dengan kekuatan dan ketangguhannya. Ia merasa puas atas kemenangan yang telah diraihnya. Keberuntunganku masih belum meninggalkanmu, musuh-musuh. Samurai kembali ke kota asalnya dengan hati yang bangga. Dia merasa puas telah menjaga perdamaian dan melindungi warga. Samurai menghormati makam Raihan dengan penuh penghargaan dan kebijaksanaan. Ia berdoa untuk kedamaian jiwa temannya yang telah pergi. Beristirahatlah dengan tenang, sahabat. Samurai kembali ke rumahnya dengan hati yang tenang. Ia merasa lega telah melindungi warga dan menghormati Raihan. Samurai masuk ke rumahnya dan duduk di tengah ruangan. Ia merenung tentang petualangan yang telah dilalui, sambil memikirkan apa yang akan menantinya di masa depan. Samurai merasa tenang di dalam rumahnya. Ia menyusun rencana untuk melanjutkan perlindungan terhadap kota dan memulihkan perdamaian yang telah dirusak. Keesokan harinya samurai mendapatkan berita buruk. Gazi akan meninggalkan Jepang sementara waktu karena ada pekerjaan di luar negeri. Samurai melihat Gazi pergi dengan sedih, tetapi menghargai keputusannya. Dia berjanji akan terus melindungi negara Jepang dan tidak lupa untuk mengingat teman-temannya yang telah pergi. Hati ini penuh kenangan. Samurai mengamati langit yang gelap, berharap agar Gazi menemukan kebahagiaan di negara lain. Semoga kau bahagia dan selalu dalam perlindunganku. Samurai melihat Arya yang sedang berdiri di hadapannya. Apa kabar, teman? Arya mengajak samurai liburan ke kota Kyoto. Samurai menganggukkan kepala dan tersenyum. Baiklah, ayo kita berpergian bersama menuju kota Kyoto. Aku siap memandumu di sepanjang perjalanan ini.
Samurai dan Arya berangkat menuju kota Kyoto dengan hati yang penuh semangat. Mereka menikmati perjalanan yang indah, sambil saling berbagi cerita dan tawa. Samurai dan Arya tiba di kota Kyoto. Mereka menjelajahi kuil-kuil yang megah, berjalan di sepanjang sungai, dan mencicipi hidangan lokal yang lezat. Samurai dan Arya menikmati pertunjukan samurai yang spektakuler. Mereka melihat gerakan pedang yang cepat dan indah, memperoleh pengetahuan baru tentang seni bela diri. Samurai dan Arya menikmati liburan yang penuh petualangan. Mereka bersenang-senang di kuil, dan menjelajahi kuil tersebut. Samurai dan Arya kembali ke rumah, dengan senyum di wajah mereka. Mereka merasa puas dengan petualangan yang mereka alami, dan menghargai saat-saat bersama. Keesokan harinya, Arya berencana datang ke mall yang baru dibuka di pinggiran kota Tokyo. Mall itu baru saja jadi 5 bulan yang lalu. Mereka berkeliling ke mall tersebut. Samurai menemani Arya ke mall yang baru dibuka. Mereka berjalan-jalan di antara toko-toko dan menikmati suasana ramai. Samurai dan Arya menikmati petualangan mereka di mall. Mereka berhenti sejenak untuk membeli camilan ringan, lalu melanjutkan perjalanan dengan semangat. Samurai dan Arya menemukan stand-up komedi yang sedang diadakan. Mereka duduk dan tertawa bersama pengisi acara, merasakan kegembiraan yang tak terlupakan. Setelah itu Samurai dan Arya menjelajahi bukit di pinggiran kota Tokyo. Mereka melihat pemandangan indah perbukitan dari atas bukit, sambil berbincang tentang petualangan mereka. Samurai dan Arya di atas bukit, menikmati pemandangan perbukitan pinggiran Tokyo. Mereka bercerita tentang kehidupan mereka sebagai samurai, dan merenungkan tujuan hidup mereka. Samurai dan Arya melihat bukit-bukit dengan penuh keindahan. Sinar matahari menyinari pohon-pohon, memancarkan cahaya yang mempesona. Mereka merasakan keheningan yang damai sambil menikmati momen tersebut. Mereka saling bercerita saat mereka bertemu pertama kali di sebuah kuil, dan hingga saat ini mereka berteman. Samurai dan Arya membayangkan kenangan bersama teman-teman yang telah pergi. Mereka merasakan sedih dan kehilangan, namun juga mengingat kebaikan mereka. Dalam diam, mereka memberi penghormatan terakhir untuk semua pengalaman yang telah mereka bagikan. Saat ini Gaye sedang pergi ke luar negeri, semoga dia baik-baik saja di luar sana. Mereka sampai di rumah dengan perasaan senang, dan mereka masuk ke rumah. Samurai dan Arya bertukar pendapat tentang kebijakan samurai yang sudah berlalu. Mereka menyadari pentingnya mengembangkan nilai-nilai sejati dalam perjuangan mereka. Samurai dan Arya menyelesaikan percakapan mereka dengan kepuasan. Mereka berjanji untuk tetap setia pada nilai-nilai samurai yang mulia, sambil melanjutkan petualangan mereka di kota Kyoto. Mereka saling bertukar cerita tentang masa lalunya masing-masing. Mereka menceritakan bagaimana Arya bisa bertemu samurai di masa lampau hingga saat ini. Mereka mengakhiri obrolannya, dan samurai pulang ke rumahnya. Sejak saat itu persahabatan mereka semakin erat. Mereka memutuskan untuk saling melindungi satu sama lain.